Megawati beri sinyal pergantian ketum PDIP. Tersangka Peggy pembunuh Vina terancam hukuman mati. Jokowi nikmati malam minggu di Malioboro. Pesawat Qatar Airways mengalami turbulensi. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam pemirsa. Kami hadir kembali lagi di malam hari ini tentunya dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan ya Tiara. Ya, di antara tadi ada beberapa isu yang cukup menarik perhatian di mana Megawati sepertinya akan mencari pengganti untuk ketum PDIP nih Andi. Karena kalau kita melihat ini Megawati sejak awal memang sudah terbentuk PDIP ini sudah menjadi ketua umum. Nah, artinya Megawati ini sedang mencari siapa kira-kira penggantinya. Kalau kita melihat kan ada anaknya, ada Prananda, kemudian ada Puan Maharani. Namun saat Rakernas kemarin nih yang menarik, dia ngeceng-ngecengin Puan Maharani. Satu nama Puan Maharani. Apakah ini sebagai sinyal seperti itu ya? Ya, dan apalagi Rakernas juga sudah berakhir kemarin ya Andi ya. Dan selain isu terkait dengan Rakernas PDIP, juga ada terkait dengan kasus Vina. Ini kembali masih menarik perhatian publik dengan ditetapkannya Peggy alias Peron sebagai tersangka. Dan dua nama DPO lainnya ternyata dihapus atau dihilangkan. Ya kira-kira seperti apa ini? Karena memang ada pertimbangan mungkin dari pihak polisian setelah melakukan pendalaman terhadap kasus ini yang menyebabkan dua DPO lainnya ini dihapus dari pencarian kepolisian. Tapi kita masih menunggu kira-kira kelanjutan kasusnya seperti apa. Ya, dan terkait isu lain juga ada turbulensi pesawat lagi-lagi dalam 2 pekan terakhir. Kemarin ada Singapore Airlines, sekarang ada Qatar Airways ya yang mengalami juga turbulensi. Dan selain informasi tadi tentunya kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik di Menyapa Malam bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Andi Razaldi, inilah Menyapa Malam Simpo TV. Baik, selamat malam pemirsa. Kita awali Menyapa Malam kali ini dengan Presiden Joko Widodo yang menyapa warga, pedagang, dan wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada Sabtu malam. Selain menyapa warga Jogja, Jokowi juga turut menyaksikan pertunjukan barongsai di Malioboro. Presiden Joko Widodo memilih menghabiskan waktu bersama ribuan warga, pedagang, dan wisatawan di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Presiden memanfaatkan waktu malam minggunya untuk menyapa dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Memang sudah menjadi ciri khas dari Presiden Jokowi. Jokowi berjalan kaki meninggalkan Istana Kepresidenan Yogyakarta pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dan lalu disambut antusias gembira oleh masyarakat yang sedang berkumpul. Sepanjang jalan menyusuri Malioboro, Presiden Jokowi juga bersalaman dan berfoto bersama masyarakat, serta dirinya juga membagikan kaos dan memberikan bantuan kepada pedagang kecil. Dalam momen tersebut, Jokowi juga turut menyaksikan atraksi barongsai untuk apresiasi keberagaman budaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo bersama keluarga mengunjungi Candi Borobudur dalam menghabiskan libur akhir pekan. Selama kunjungan Jokowi banyak bertemu masyarakat dan tak lupa mengajarkan cucunya mengenal sejarah serta pentingnya pelestarian tempat bersejarah. Presiden Indonesia Joko Widodo bersama keluarga menghabiskan libur akhir pekan dengan mengunjungi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tampak bersama Presiden yakni Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya Selvi Ananda, dan kedua cucu Presiden Jan Etes Sri Narendra, sertalah Lembah Mana. Kedatangan Jokowi langsung menyita perhatian pengunjung lainnya yang juga menikmati keindahan salah satu warisan budaya dunia tersebut. Tak hanya itu, wisatawan dalam negeri bahkan luar negeri pun merasa sangat beruntung dapat bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia ini. Kunjungan ini tidak hanya memberikan momen berharga bagi keluarga Presiden, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pengunjung lainnya tentang pentingnya nilai sejarah dan kebersamaan keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wah, ini liburan Jokowi di Yogyakarta ini sangat berwarna sekali ya Tiara. Setelah kemarin sempat bersepeda bareng gitu bersama dengan cucunya, ini kembali melakukan aktivitas wisatanya di Candi Borobudur dan juga di Malioboro seperti itu. Presiden Joko Widodo juga nggak mau melewatkan kesempatan menikmati akhir pekan kemarin libur panjang Hari Waisak bersama keluarga dan tentunya untuk interaksi juga nih dengan masyarakat. Karena memang kalau kita tahu ini Presiden Jokowi dari 7 presiden yang kita punya di Indonesia saat ini memang Presiden Jokowi ini presiden yang paling dekat dengan masyarakat, low profile seperti itu ya Tiara. Karena tidak ada jarak. Kalau kita lihat tadi berita tadi,
sama sekali tidak ada jarak. Bahkan tadi kalau kita melihat ada anak kecil yang foto bersama Pak Jokowi ini nempel sekali gitu. Kalau kita lihat pas pampresnya bahkan sempat panik ya. Dan tentunya untuk mendengarkan langsung gitu ya, apa sih yang menjadi keluhan atau Ya. mungkin aspirasi dari masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti ya oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini masih ada kaitannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo meluncurkan GovTech Indonesia yang bernama Ina Digital di Istana Negara Jakarta. Peluncuran GovTech ini diharapkan dapat memberikan pelayanan masyarakat yang terintegrasi ke dalam satu platform. Presiden Joko Widodo meluncurkan Government Teknologi Indonesia yang bernama Ina Digital di Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei 2024. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengungkapkan Ina Digital diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Aplikasi ini akan menyederhanakan layanan publik yang selama ini dipegang oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Presiden Jokowi pun meminta semua kementerian dan lembaga untuk tidak lagi membuat aplikasi atau platform baru mulai tahun ini. Menurutnya banyaknya aplikasi yang ada karena setiap adanya pergantian menteri maupun dirjen selalu muncul aplikasi yang baru. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Enggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih. Peluncuran GovTech ini diharapkan dapat memberikan pelayanan masyarakat yang terintegrasi ke dalam satu platform. Presiden Jokowi pun menekankan bahwa birokrasi pun seharusnya melayani dan bukan mempersulit ataupun memperlambat. Sehingga seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat atau manfaat yang diterima oleh masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya Tiara, kalau melihat berita seperti ini, Presiden Jokowi meresmikan satu platform, kira-kira menurut Tiara akan efektif atau tidak Tiara? Berdasarkan pernyataan dari Jokowi ya, memang untuk penyederhanaan, jadi agar terintegrasi antar kementerian, jadi nggak ada lagi tuh saling menampilkan berbagai macam platform dari setiap kementerian yang malah membuat masyarakat bingung. Betul sekali, artinya memang saat ini masyarakat difokuskan ke satu platform saja seperti itu ya. Jadinya tidak bingung ketika nanti ada program dari kementerian, ini kita bisa melihat dalam satu aplikasi. Ya, dan diharapkan dapat mempermudah tentunya ketika masyarakat menyampaikan keluhan atau aspirasi ataupun karena ini kan berbagai sektor nih di dalam Betul. satu aplikasi, bisa pendidikan, layanan kesehatan, perpajakan bahkan. Nah, selain informasi tadi Andi juga terkait dengan permasalahan lingkungan ini yang terus diatensi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Ya, salah satu upaya yang saat ini dilakukan adalah meluncurkan inisiatif pengembangan Green Academy. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Nasional meluncurkan inisiatif pengembangan Green Academy bertemakan Building Environmental Planning Capacity in Achieving Indonesia's Golden Vision 2045. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Vivi Yulaswati mengatakan, Green Academy ini merupakan salah satu inisiatif untuk mendukung implementasi green economy. Inisiasi Green Academy merupakan platform pengembangan kapasitas terintegrasi untuk berbagi pengetahuan dalam kerangka pembangunan hijau. Dengan peluncuran inisiatif pengembangan Green Academy, Bappenas mengharapkan para pemangku kepentingan bisa saling berdiskusi untuk memberikan solusi dalam rangka memperkuat dan mempercepat target pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas lingkungan di Indonesia. Bahwa latar belakang dari inisiatif ini tentunya kita sudah aware meningkatnya berbagai isu lingkungan, not only di Indonesia tetapi around the globe. Saya akan sangat apresiasi berbagai diskusi terbuka dan tentunya konstruktif agar niatan kami untuk membangun Green Academy, jadi sebagian dari SDGs gitu ya, bisa lebih kuat untuk nantinya tentunya bisa di top up ataupun juga di link dengan berbagai inisiatif yang sudah berkembang.
tentunya nanti akan berlanjut atau sebagai bukti pentahelix collaborations. Saya mungkin nggak cuma penta, saya n-helix lah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya baik pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR dengan Basnas Republik Indonesia, Ketua Basnas Nur Ahmad menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Palestina saat ini terhambat. Hal ini yang membuat Basnas akhirnya memiliki program pembasuh luka Palestina yang merupakan wujud solidaritas kemanusiaan dan aksi nyata Basnas. Ketua Basnas Republik Indonesia Nur Ahmad mengatakan bahwa dibutuhkan dorongan politik dari berbagai pihak di tanah air seperti DPR dan pemerintah untuk memastikan bantuan kepada masyarakat Palestina tersalurkan tanpa terkendala. Menurutnya sejauh ini tidak semua bantuan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia ataupun negara lain dapat langsung tersalurkan, sebab ada sebagian bantuan yang menumpuk di perbatasan menuju Palestina. Hal ini disebabkan adanya pembatasan dari pihak Israel. Lebih lanjut, Nur menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki antusiasme yang tinggi dalam memberikan bantuan terhadap Palestina. Ini melihat dari gelombang penolakan masyarakat terhadap rencana Basnas menghentikan penggalangan dana bagi Palestina. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, kita tidak membantu peperangan tetapi kita membantu kemanusiaan. Ya, karena memang sangat butuh sekali sana. Pada saat kami ke sana itu, yang di perbatasan itu numpuk bantuan, bertruk-truk masih numpuk. Ada 2.000 lebih truk numpuk. Kemudian ada bantuan yang tersortir. Padahal itu bantuan yang hebat-hebat. Ada peralatan kesehatan, alat-alat kesehatan itu banyak sekali. Tidak bisa masuk, itu yang harganya miliar-miliaran itu. Jadi Israel itu membatasi. Bantuan itu tidak mengandung baja, tidak mengandung besi, tidak mengandung hal yang keras. Dan tidak berwarna hijau. Tidak berwarna hijau. Jadi luar biasa kita mau membantu itu, betapa sulitnya di sana. Dan panjenengan nanti kalau ke sana melihat gudangnya IRC saja itu numpuk, mungkin kalau dijual itu puluhan miliar, tidak bisa masuk gara-gara itu. Bantuan Basnas yang ada box itu awal sekali kita ternyata boxnya ditinggal semuanya. Saya tanya, kita ganti kardus. Yang bisa masuk itu hanya kardus ternyata. Jadi box plastik itu tidak bisa karena dikhawatirkan digunakan untuk persenjataan. Nah ini kondisi yang ada di sana, dan dengan begitu kita juga sekali lagi mohon bantuan Bapak Ibu semuanya. Syukur nanti kalau bisa bersama-sama ke sana itu secara politik akan sangat kuat sekali. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya Tiara, memang kalau kita berbicara soal di jalur Gaza ini memang tidak ada habisnya. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu seperti yang kita ketahui, warga Israel yang para demonstran ini juga melakukan blokade terhadap bantuan. Salah satunya bantuan dari Indonesia. Kita melihat berbagai di sosial media bisa kita lihat videonya itu Indomie atau maksud saya mie instan dari Indonesia ini dilempar kemudian diinjak-injak. Nah, sepertinya harusnya itu kan dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Ini sangat sekali disayangkan. Ya, akhirnya tidak sampai langsung kepada warga Palestina, sehingga ini menjadi salah satu latar belakang kemudian mengapa dibentuklah Basnas Membasuh Luka Palestina. Harapannya pengelolaan kemudian juga menjadi tepat sasaran ya, dia. Karena kalau kita melihat memang antusias dari masyarakat Indonesia ini cukup begitu tinggi untuk memberikan bantuan kepada rakyat Palestina. Ya, selain itu juga tadi ada terkait dengan Green Academy yang dinilai juga selain memang perlu investasi kemudian teknologi, jangan lupa SDM yang mumpuni. Juga untuk membentuk tadi Green Academy untuk menunjang green economy. Ya, baik. Selain berita tadi, kami akan masih banyak berita yang akan kami sajikan, namun usai jeda tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia.
Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama 1 pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih pemirsa, masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan terkait dengan PDI Perjuangan menutup rangkaian agenda rapat kerja nasional kelima pada hari Minggu kemarin. Pada penutupan Rakernas ini menghasilkan 17 rekomendasi eksternal dalam menyikapi situasi politik nasional beberapa waktu terakhir. Rangkaian agenda Rakernas kelima PDI Perjuangan di Jakarta resmi ditutup pada Minggu 26 Mei 2024. Dalam agenda Rakernas kali ini menghasilkan 17 poin rekomendasi yang disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Salah satu poin yang dibacakan yakni memberikan mandat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menentukan sikap politik partai ke depan. Meski demikian, dalam kesempatan itu Megawati mengaku belum menentukan sikap untuk posisi PDIP ke depan. Dirinya mengatakan masih melakukan kalkulasi politik. Seperti diketahui dalam sidang komisi di Rakernas kelima PDI Perjuangan membahas terkait sikap politik, program kerakyatan, dan pemenangan pemilihan kepala daerah serentak pada bulan November mendatang. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Partai Amanat Nasional menghargai keputusan PDI Perjuangan yang hingga kini belum juga menentukan sikap untuk di pemerintahan mendatang. Menurut PAN, apapun sikap dari PDI Perjuangan terhadap pemerintahan mendatang, tujuannya tetap sama, yakni untuk membangun bangsa yang lebih baik. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partawanan Daulay saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Saleh mengatakan partainya menghormati segala keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas kemarin. Menurut Saleh, apapun yang menjadi sikap politik PDIP terhadap pemerintahan ke depan diharapkan menjadi keputusan yang terbaik. Selain itu, PDIP merupakan partai pemenang dalam Pileg 2024, sehingga PAN merasa seluruh pihak juga perlu mendengar dan mengapresiasi partai berlogo banteng tersebut dalam menentukan sikap politiknya. Meski demikian, PAN menilai akan lebih baik jika PDIP bergabung menjadi bagian dari pemerintahan ke depan, karena keberadaannya tentu dapat memperkuat barisan kabinet dalam melanjutkan capaian pembangunan yang ada saat ini. Jadi kalau saya itu sebetulnya melihat apakah nanti PDI Perjuangan masuk sebagai bagian daripada pemerintah atau berada di luar mengambil jarak dalam konteks sebagai balancing power of the government, ya, kekuatan penyeimbang dari pemerintah itu sebetulnya sama. Jadi mulianya itu sama. Dan kita berharap apapun keputusan itu tentu keputusan yang terbaik begitu. Dan kalau misalnya gabung kepada pemerintahan yang ada, tentu itu akan memperkuat barisannya Pak Prabowo dalam rangka melanjutkan capaian-capaian pembangunan yang ada sekarang. Dan kalaupun misalnya mereka mengambil posisi di luar pemerintahan, berarti mereka akan ikut mengontrol program-program pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan. Dan ikut mengontrol itu juga sebetulnya ikut membangun. Sebab apa? Sebab pembangunan kita ini kan harus ada arahnya yang jelas. Nah, arahnya itu siapa yang bisa menjaga supaya tetap searah dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat kita? Ya tentu juga adalah partai-partai politik. Dan sekali lagi juga perlu ditegaskan, apabila partai-partai ada di dalam kabinet dan juga ada yang di luar kabinet, bukan berarti partai-partai yang ada di dalam kabinet tidak bisa mengkritik. Ya selama ini juga kita di DPR kalau ada kebijakan pemerintah yang kita anggap tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat, kita juga ikut mengkritik. Tapi ada juga partai-partai yang di luar pemerintah atau tidak masuk dalam kabinet, tetapi mereka melihat bahwa program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu benar, mereka justru mendukung gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi, Ahmad Mutia, Sinpo TV melaporkan. Ya Tiara, memang kalau Rakernas PDIP yang kelima ini memang kita tunggu-tunggu sekali, karena seperti yang kita ketahui memang salah satu agenda Rakernas PDIP kali ini yaitu melihat sikap politik PDIP ke pemerintahan selanjutnya seperti apa. Apakah akan bergabung dalam pemerintahan
atau berada di luar. Namun kalau kita melihat dari penutupan kemarin, dari pidato Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, kemudian dari Megawati, ini sama sekali tidak menunjukkan apa sikap konkretnya gitu. Jadi masih membuat publik penasaran, Masih membuat penasaran partai seperti politik itu. lain juga penasaran, menanti-nantikan terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan ini. Karena memang kalau kita melihat hasil Rakernas ini memandatkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang akan memberikan sikap politiknya. Artinya kalau sikap politik Megawati berada dalam pemerintahan, artinya PDIP sudah konkret 100% berada dalam pemerintahan. Seperti yang diharapkan oleh Partai Amanat Nasional tadi ya. Tapi di satu sisi tetap menghargai nih apapun keputusannya nanti, apakah berada di dalam ataupun di luar pemerintahan. Ya. Nah ini masih berkaitan dengan Rakernas PDIP kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan orasi politik dalam perhelatan Rapat Kerja Nasional kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara pada Jumat lalu. Dalam orasinya ia berkelakar mengenai keinginannya untuk bertukar jabatan dengan Ketua DPR Puan Maharani. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berkelakar kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk tukar posisi sebagai Ketua Umum PDIP. Mega awalnya menyapa Puan Maharani dan menyampaikan bahwa Ketua DPR itu sering keluar negeri untuk tugas negara. Ketum Partai Berlambang Banteng itu pun meminta Puan untuk menggantikannya sebagai Ketua Umum, sedangkan dirinya menjadi Ketua DPR Republik Indonesia. Sontak pernyataan tersebut membuat riuh tepuk tangan para kader PDI Perjuangan yang hadir. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan sebagai Ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Tapi itu kerja loh, bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantian lah sama saya deh yang jadi anggota ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum. Megawati sudah menjabat sebagai Ketum PDI Perjuangan sejak tahun 1993. Pemilihan Ketum PDIP digelar pada agenda Kongres PDIP dan tak digelar pada tahun 2024. Menurut rencana akan diadakan pada tahun 2025 mendatang. Lalu apakah ucapan Megawati kepada Puan untuk bertukar posisi sebagai Ketua Umum merupakan kode keras Puan akan menjadi penerusnya memimpin PDI Perjuangan? Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai candaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang meminta bertukar posisi dengan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI merupakan sinyal kuat terkait suksesi kepemimpinan PDIP ke depan. Menurut Ujang, Puan memiliki potensi besar untuk menggantikan posisi Ketua Umum PDI Perjuangan lantaran sosok Puan dianggap sudah dipersiapkan sejak lama oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat melempar candaan kepada putrinya Puan Maharani yang sekaligus Ketua DPR Republik Indonesia agar mau bertukar posisi dengannya menjadi Ketua Umum partai dalam pidatonya di Rakernas PDI Perjuangan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai candaan Megawati tersebut dimaknai sebagai tanda-tanda indikasi terkait dengan suksesnya kepemimpinan PDI Perjuangan yang diprediksi akan jatuh ke tangan Puan Maharani. Bukan tanpa alasan, menurutnya sosok Puan Maharani memang sudah dipersiapkan sejak lama di dunia politik oleh Megawati. Terlebih Puan pernah mengisi jabatan strategis di pemerintahan seperti Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, juga sebagai Ketua DPR Republik Indonesia. Selain itu, Puan Maharani juga disebut lebih memiliki potensi besar untuk menggantikan posisi Ketua Umum PDI Perjuangan dibandingkan kakaknya yakni Prananda Prabowo. Soal apakah Mbak Puan berpotensi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ke depan, kalau saya sih melihatnya iya. Kalau saya mengatakan berpotensi. Kenapa? Ya saat ini kan di antara Terah Soekarno yang muncul, yang menonjol, yang punya posisi atau jabatan di pemerintahannya, baik katakanlah di eksekutif maupun legislatif ya, yang pernah melalui itu kan Mbak Puan. Jadi secara rasional, secara kalkulasi hitungan matematik maupun politik, ya Mbak Puan yang punya potensi. Nah di situ kan sebenarnya Megawati ya banyak memberikan dorongan-dorongan kepada Mbak Puan ya untuk banyak belajar di dunia politik. Dan Mbak Puan sudah berproses panjang gitu loh.
ya menjadi anggota DPR, di dapil berjuang, lalu terpilih, lalu menjadi ketua DPR, sebelumnya juga menjadi menteri, sekarang juga salah satu ketua di DPP PDIP. Itu kan proses-proses yang dilalui oleh Mbak Puan yang memang punya potensi untuk menjadi ketua umum PDIP, dan saya melihat sangat berpotensial. Kenapa? Ya karena Mbak Puan bagian daripada Terah Soekarno, anaknya Ibu Megawati. Jadi ya cocok dan berpotensi untuk bisa menggantikan ibunya sendiri, menggantikan Ibu Megawati untuk menjadi ketua umum PDIP. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya, seperti yang kita tahu nih di Rakernas pembukaannya dia dari pidato yang disampaikan oleh Megawati, ada candaan yang terkait dengan apa saya aja yang menggantikan posisi Puan menjadi ketua DPR. Kalau kata Megawati, Mbak Puan ini sering sekali keluar negeri gitu, saya di Indonesia aja. Artinya ada kecemburuan dalam tanda kutip tentunya ya. Artinya mengajak Puan untuk bertukar posisi, dia aja deh yang jadi ketua DPR gitu. Ya, nah apakah candaan itu atau lontaran itu sebagai sebuah sinyal kuat untuk menggantikan posisi Megawati sebagai ketum PDIP? Nah, kalau kita melihat nih ada dua potensi yang akan menjadi ketum. Seperti yang kita ketahui, Megawati memiliki dua anak, Tiara dan juga pemirsa. Ini ada Prananda, kemudian juga ada Puan Maharani. Nah, ini kita bisa melihat dari kontestasi atau beberapa kali jabatan di pemerintahan ini seringkali diisi oleh Puan Maharani, mantan menteri, kemudian juga saat ini menjadi ketua DPR. Artinya Puan ini seperti pengamat politik Ujang Komarudin tadi mengatakan bahwa Puan ini memang sudah disiapkan untuk menempati kursi ketum PDIP. Namun kita harus melihat dinamika yang terjadi ke depannya. Ya, dan semakin menarik untuk dibahas, tetap bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Donny De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV.
Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Polda Jawa Barat menyita sejumlah barang bukti terkait Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan yang merupakan tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyampaikan bahwa Peggy alias Perong turut melakukan upaya menghilangkan barang bukti dengan cara mengganti identitas sebagai Robi Irawan. Polda Jawa Barat mengamankan barang bukti dari hasil penggeledahan di rumah orang tua Peggy alias Perong pada kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti baru, diantaranya 2 lembar STNK kendaraan roda 2, 1 lembar akta kelahiran atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar fotokopi kartu keluarga. Selain barang bukti baru yang juga berhasil disita, polisi juga menyebutkan peran dari Peggy alias Perong, yakni melemparkan dengan menggunakan batu ke arah Eki dan Vina dan memukul korban. Jules menyampaikan Peggy melakukan upaya menghilangkan identitas sejak tahun 2016 hingga 2019 dengan menggunakan nama Robi Irawan. Upaya tersangka PS menghilangkan identitas. Yang pertama, sekitar bulan September 2016 sampai dengan tahun 2019 menyewa kamar kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung dan mengaku bernama Robi Irawan. Dikenalkan oleh
A. Saprudi kepada Tuti Jubaida adalah sebagai keponakannya yang bernama Robi. Asapruddin ini adalah ayah kandung dari PS. Memiliki 2 akun Facebook atas nama Peggy Setiawan dan Robi Irawan. Barang bukti. Selain barang bukti yang sudah ada di dalam putusan pengadilan, ditemukan barang bukti baru hasil penggeledahan di rumah orang tua tersangka PS alias Perong alias Robi Irawan, yaitu 2 lembar STNK kendaraan roda 2 dengan nomor polisi B3408 TFV dan B6247 PIK beserta 2 kunci kendaraan roda 2. 1 lembar asli surat kelahiran atas nama Peggy Setiawan. 2 buku rapot asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan. 2 lembar ijazah asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan. 2 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3209 14 04 05 09 0062. 1 lembar fotokopi biodata pendudukan atas nama Kartini. 2 lembar ijazah dan hasil ujian nasional SMP atas nama Peggy Setiawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, kemarin dari Polda Jawa Barat sudah menggelar konferensi pers dan ditampilkan ya untuk tersangka Peggy alias Perong ini. Untuk pertama kalinya ingin menjawab keresahan publik ya atau masyarakat ya, Adi. Ya, kalau kita melihat dari konferensi pers ini, walaupun masih menimbulkan tanda tanya apakah benar ini Peggy yang sesungguhnya atau ini korban salah tangkap, tapi kita harus percaya kepada penegakan hukum, yakni dalam hal ini Polri, untuk kita mendukung para kepolisian untuk melakukan investigasi yang lebih mendalam. Karena kalau berdasarkan hasil investigasi, ini kalau kita melihat di berita selanjutnya, Tiara dan juga pemirsa, ini ada kuasa hukum keluarga Vina Putri Maya Rumanti yang mengaku terkejut dengan dihapusnya kedua nama DPO lain, Andi dan Dani, dalam kasus yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Tim kuasa hukum pun mempertanyakan pihak yang harus bertanggung jawab atas dihilangkannya kedua nama DPO tersebut. Tim kuasa hukum keluarga Vina Putri Maya Rumanti mengaku kecewa setelah 2 nama tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina yang terjadi 2016 silam dihilangkan. Sebelumnya, pihak kepolisian mengumumkan ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yaitu Peggy alias Perong, Andi, serta Dani. Namun dalam konferensi pers yang dilakukan Polda Jawa Barat, pelaku menghapus 2 nama yaitu Andi dan Dani, sehingga total tersangka dalam kasus pembunuhan Vina ada 9 orang, termasuk Peggy alias Perong. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki? Kalau 2 DPO itu dihilangkan, apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Nah, sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu, kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi yang harus dicari. Lebih lanjut, tim kuasa hukum pun mempertanyakan pihak yang harus bertanggung jawab atas dihilangkannya kedua nama DPO tersebut. Setelah menangkap Peggy, polisi diharapkan bisa menangkap kedua DPO lainnya. Namun ternyata saat konferensi pers, polisi meralat bahwa DPO hanya 1, sehingga sosok kedua DPO lainnya adalah fiktif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, telah sebelumnya kasus ini viral, kemudian polisi langsung merilis ada 3 DPO, dan kemudian kemarin ketika menampilkan salah satu tersangka yang
Peggy alias Peron ternyata disebutkan juga bahwa 2 tersangka lainnya ini dihapuskan. Jadi total hanya ada 9, Andi, bukan 11. Betul. Nah, artinya memang kalau dari hasil investigasi kepolisian ini kan masih perlu didalami lagi. Namun kita masih menunggu dari pihak kepolisian apakah ini sudah fix 2 DPO ini dihapuskan. Kalaupun memang sudah fix, kami butuh konferensi pers yang lebih mendalam lagi. Alasan kenapa 2 DPO ini juga dihapus dari pencarian kepolisian dalam kasus ini. Ya, dan tentu itu yang membuat dari tim kuasa hukum keluarga Vina bertanya-tanya. Sebelumnya ditetapkan 11 gitu kan. Kemudian dihilangkan tiba-tiba 2. Betul. Nah, ini yang masih butuh kejelasan lebih lanjut nih kepada masyarakat untuk menjawab kasus Vina ini. Ya, ini masih terkait dengan Vina, kasus Vina ini tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy alias Peron alias Robi Setiawan dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman mati. Penerapan hukuman mati mungkin dilakukan karena Peggy merupakan pelaku utama dari pembunuhan berencana kasus Vina. Polda Jawa Barat mempersangkakan Peggy alias Peron alias Robi Iriawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan pasal berlapis. Dalam konferensi pers, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, mengatakan pihaknya meyakini Peggy telah berencana dalam melakukan penganiayaan hingga pembunuhan. Jules menjelaskan, Peggy dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Undang-undang dan pasal yang dilanggar, pasal 340 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, artinya kalau kita melihat ini kan kasus Vina ini bagi para pelaku ini sudah masuk ke dalam kasus pembunuhan berencana. Artinya memang paling lama hukuman 20 tahun penjara ataupun seumur hidup dan bahkan hukuman mati. Ya, kita tunggu saja kejelasan dari kasus ini, apakah nanti Peggy ini mendapatkan hukumannya seperti apa, kemudian juga terkait dengan tersangka lain yang 2 DPO yang sudah dihapus, ini kita masih menunggu kejelasannya seperti apa. Ya, dan dari tim kuasa hukum juga mempertanyakan gitu. Satu sisi memang merasa bahagia dengan adanya penetapan atau penangkapan dari Peggy alias Peron gitu ya yang ditampilkan oleh Polda Jawa Barat. Namun di satu sisi juga mempertanyakan apakah lagi-lagi pertanyaan masyarakat netizen ini, Andi, apakah benar Peggy alias Peron yang ditampilkan merupakan tersangkanya? Nah, ini masih ada kaitannya dengan kasus Vina. Suharsono, pria yang akrab disapa Bondol, siap memberikan kesaksian untuk Peggy Setiawan, tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki. Sebagai teman kerja Peggy di Bandung sekaligus tetangga satu kampung di Kabupaten Cirebon, Suharsono meyakini bahwa Peggy bukanlah pelaku. Lelaki berusia 40 tahun itu meyakini bahwa Peggy adalah korban salah tangkap dalam kasus yang telah menarik perhatian publik ini. Kesaksian Suharsono disebut bisa menjadi elemen penting dalam pembelaan Peggy Setiawan yang terus membantah keterlibatannya dalam kasus tersebut. Keberadaan Suharsono sebagai teman kerja yang mengenal Peggy dengan baik memberikan harapan baru bagi keluarga dan tim kuasa hukum Peggy dalam upaya membuktikan ketidakbersalahan Peggy. Sebelumnya, Bondol menyatakan keyakinannya bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Dalam keterangannya, Bondol mengungkapkan bahwa pada saat kejadian, Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, lagi-lagi muncul narasumber lain atau yang bisa memberikan statement atau pernyataan terkait bahwa Peggy alias Peron yang ditampilkan itu bukan tersangkanya. Jadi ini semakin
kita semakin menantikan akhir dari kasus Iya. Vina ini. Pertama menantikan, yang kedua kita semakin bingung. Sebenarnya seperti apa kasus ini? Karena kalau kita melihat dari IPW juga, ini mendorong pihak kepolisian untuk memeriksa penyidik atau yang menangani kasus di tahun 2016 lalu, seperti itu. Supaya ini terlihat jelas sekali, kira-kira ada kesinkronankah antara Peggy dengan si korban, kemudian juga apakah Peggy yang ditangkap ini berkesinambungan dengan pelaku lainnya, seperti itu. Ya apalagi sudah 8 tahun bergulir, jadi kita semoga segera menemukan titik temunya untuk terkait kasus Vina. Kita akan kembali pemirsa usai jeda, tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV.
Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Anda masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, kita lanjutkan informasi lainnya terkait dengan eksekusi rumah warga di atas tanah 3.000 meter persegi lebih yang digelar pihak jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat pagi tadi di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat berlangsung ricuh. Teriakan histeris dan tangisan mewarnai jalannya eksekusi pengosongan paksa, bahkan banyak dari penghuni wanita dan lansia jatuh pingsan lantaran tak terima tempat tinggalnya digusur petugas. Kericuhan ini terjadi pasca jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan amar putusan guna melakukan pengosongan paksa rumah dan tempat usaha di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Meski warga melayangkan protes dan berusaha mempertahankan tempat tinggal dan tempat usahanya agar tidak digusur, namun ratusan petugas gabungan dari unsur tim jurusita PN Jakbar, Satpol PP, TNI, dan petugas kepolisian tetap melakukan eksekusi. Aksi dorong-dorongan antara tim jurusita dan warga pun tak terhindarkan. Bahkan kedua belah pihak nyaris baku hantam. Bahkan eksekusi pengosongan paksa 30 kepala keluarga tersebut diwarnai teriakan histeris dan tangisan para penghuni rumah. Bahkan sejumlah penghuni perempuan dan lansia tak terima rumah tempat tinggalnya selama puluhan tahun dikosongkan paksa oleh petugas. Di sisi lain, tak sedikit dari warga yang berusaha melakukan perlawanan diamankan petugas kepolisian. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat Irwan menjelaskan, eksekusi pengosongan di atas lahan 3.190 meter persegi ini dilakukan berdasarkan risalah lelang yang dimenangkan oleh pemohon, yakni Dipak Rugo Cugani, Dilip Rupo Cugani, dan Melisa Angrianto. Sementara bagi warga korban eksekusi pengosongan paksa 24 bangunan rumah dan tempat usaha yang dilakukan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini tidak diberikan ganti rugi maupun kompensasi apapun. Mengingat sebelumnya pihak pemohon pemenang lelang telah membuka ruang mediasi dengan warga sebelumnya terkait relokasi dan pemberian kompensasi, namun tidak digubris oleh warga. Dari saya, Pak, saya masih kecil, Pak. Saya juga kurang, udah lama, Pak, ada turun-menurun. Kalau status tanahnya punya ibu sendiri apa, Bu? Yang ibu miliki rumahnya? Saya kurang tahu, Pak. Bu, tadi ini gimana, Bu? Setelah digusur gini gimana, Bu? Ada penggantian rugi, Pak. Sama sekali. Tapi kalau yang ibu tahu status rumah ini milik ibu sendiri atau gimana, Bu? Saya tahu, Pak. Ada surat tiap itu tiap PBB-nya. Bu, kalau boleh tahu, Bu, ini kan tidak ada penggantian, Bu, ya. Sebelumnya sebelum eksekusi ada pemberitahuan sebelumnya akan ada pengosongan atau langsung di Ada surat, Pak. Ada surat. Berapa kali suratnya kalau boleh tahu, Bu? Saya kurang tahu paham sih, Pak. Mungkin tanya apa yang udah
ini kali Pak yang lebih tua. Oke. Tapi nggak ada ganti rugi sama sekali Bu ya? Sama Kompensasi sekali. tidak ada Bu ya? Diusir Sepeser begitu pun aja nggak. ya? Berapa kepala keluarga Bu di Ibu sendiri Bu? Di situ saya jadi 3 kepala keluarga kakak. 3 kakak. Oke Bu, setelah ini Ibu mau pindah kemana nih Bu pas kali eksekusi? Belum tahu Pak, saya Pak. Belum tahu kita. Baik, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Kegiatan Pengadilan Negeri Jakarta Barat eksekusi lahan di wilayah Jalan Tangki, Mangga Besar merupakan eksekusi lanjutan karena pernah dilakukan di bulan Agustus tahun 2023 yang saat itu di bulan Agustus itu terkendala hanya beberapa bangunan rumah yang bisa kita eksekusi, dikarenakan keadaan sempat chaos, memanas dan pengamanan menunda kegiatan-kegiatan. Nah selanjutnya seiring permohonan kembali dari pihak pemohon eksekusi kepada pengadilan untuk melakukan kegiatan eksekusi lanjutan dan sudah disikapi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hari ini kami melaksanakan eksekusi lanjutan di wilayah Mangga Besar dan sekitar ini yang masuk ke dalam objek eksekusi. Total ada berapa Pak dan luas tanahnya? Berapa bangunan yang dilaksanakan? Luas tanah sesuai dengan SHM 718 3.190 meter persegi berdasarkan dari lelang ya. Seperti itu SHM nomor 718 Jantan Timur 3.190 meter persegi. Seperti itu. Terus kalau untuk bangunan total bangunan kurang lebih 20 bangunan atau kurang lebih 21 bangunan. Sementara eksekusi tersebut berlangsung dalam pengawalan ketat ratusan petugas gabungan dan kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, jadi sebelumnya juga dinyatakan dari pihak pemohon ini sudah mengadakan mediasi sebelumnya untuk kemudian berbicara dengan para warga untuk kemudian direkonsiliasi, rencana rekonsiliasi ataupun ganti rugi. Namun ternyata enggan dari para warga diinformasikan memang enggan untuk menggubris dari pihak pemohon ataupun pemenang lelang. Artinya eksekusi paksa ini dilakukan karena memang deadlock sebenarnya, tidak ada titik temu antara pihak pemenang dengan para warga. Namun yang kami harapkan semoga para warga yang rumahnya diambil secara paksa ini, walaupun secara undang-undang ini dilindungi sudah finish, tapi kita berharap semoga kondisinya baik-baik saja. Ya, kita beralih pemirsa ke informasi lainnya. Jasad korban yang dikabarkan menghilang tenggelam di aliran kali Pesanggerahan karena terpeleset jatuh, akhirnya ditemukan petugas gabungan. Korban ditemukan dalam posisi terkelungkup dan tersangkut kayu sejauh 3 km dari titik awal korban tenggelam. Tangis histeris hingga jatuh pingsan sang istri dan keluarga korban tak terbendung saat melihat jenazah korban tiba di rumah duka. Duka diselimuti tangisan histeris hingga jatuh pingsan, istri dari kerabat korban pun tak terbendung ketika melihat jenazah Bambang Gunawan, usia 48 tahun warga kampung Sanggerahan, Kembangan, Jakarta Barat, saat tiba di rumah duka. Jasad korban yang kesehariannya bekerja sebagai sopir truk box ini akhirnya berhasil ditemukan petugas gabungan dari Basarnas, pemadam serta BPD DKI Jakarta setelah 2 hari melakukan proses pencarian. Korban ditemukan sejauh 3 km dari titik awal kejadian korban, dikabarkan hilang tenggelam di aliran kali Pesanggerahan. Kondisi jasad korban yang tersangkut kayu tersebut ditemukan sudah dalam keadaan membengkak dengan posisi terlengkup dan mengambang di aliran kali. Ada orang kampung di sebelah yang panggil-panggil, ada mayat yang nyangkut, jadi kita hentikan alatnya. Kalau alatnya goyang, otomatis dia terguncang, hilang dia lagi, karena gencangannya kayak berombat dia. Jadi kita hentikan alatnya, ke sini lihat, telepon semua pengawas, suruh telepon tinsarnya bilang ada mayatnya yang nyangkut di sini. Posisi korban saat ditemukan? Pas di samping pontongnya itu, Pak. Iya. Nyangkut atau seperti apa? Nyangkut, Pak. Nyangkut, iya. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki, Pak. Laki-laki. Iya. Oh, jadi pas saat ditemukan dia lagi ngambang atau seperti apa? Ngambang dia, Pak. Ngambang. Ngambang, terus? Iya. Jadi dia kayak orang tiarap begitu ngambangnya. Iya. Kondisinya seperti apa? Ya gitu, sudah mengembang dia, Pak, kondisinya. Kasus penemuan tadi kami menemukan mendapat informasi dari warga bahwa
ada korban di kurang lebih jarak dari LKP sekitar 3 km dengan posisi sudah mengambang. Kemudian kami tim SAR gabungan langsung bergerak menuju ke lokasi, kemudian kami langsung lakukan evakuasi untuk selanjutnya kami serahkan ke rumah duka. Saat ditemukan korban kondisinya seperti apa dan posisinya seperti apa? Untuk kondisi korban sudah meninggal dunia, kami temukan dengan posisi mengambang dengan tubuh badan terkelungkup. Tapi itu benar korban yang selama ini dicari oleh petugas? Betul sekali, karena sudah A1 dari pihak keluarga sudah memastikan bahwa benar bahwa itu korban yang dicari. Sebenarnya menurut petugas mendapat laporan ini korban ini kenapa bisa meninggal dunia di aliran kali? Iya, karena dari info awal yang kami terima, korban pada saat itu sedang berkumpul bersama rekan-rekannya di pinggir sungai, kemudian korban terpleset dan jatuh di aliran sungai Kali Pesanggrahan. Rencananya pihak keluarga yang tak ingin jenazah korban diotopsi akan langsung dimakamkan jasad korban ke TPU di daerah Karawang, Jawa Barat. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Agama mencatat di hari ke-16 sebanyak 100.898 calon haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi. Selain itu, Kemenak juga mengungkapkan sebanyak 17 jamaah haji Indonesia meninggal dunia di Tanah Suci. Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat sebanyak 108.898 calon haji Indonesia telah berada di Arab Saudi pada hari ke-16 operasional haji Indonesia. Petugas Media Center Haji Widi Dwinanda menjelaskan bahwa seluruh calon haji yang telah tiba di Arab Saudi merupakan gabungan dari jamaah yang terbagi ke dalam 279 kelompok terbang dan telah mendarat melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, dan King Abdul Aziz International Airport Jeddah. Di samping itu, ia juga mengumumkan bahwa hingga kini terdapat sebanyak 17 orang calon haji Indonesia yang dinyatakan telah meninggal dunia. Secara rinci, Widi menyebutkan terdapat 18 kelompok terbang dengan jumlah jamaah haji 7.204 orang akan diterbangkan ke Jeddah dan akan beribadah kurang lebih 41 hari hingga puncak haji tiba. Operasional penyelenggaraan ibadah haji telah dimulai sejak 12 Mei 2024, bertepatan dengan pelepasan kloter pertama jemaah haji Indonesia. Dan hari ini, Senin 27 Mei 2024, telah memasuki hari ke-16. Berdasarkan laporan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada Minggu 26 Mei 2024 pukul 21 waktu Arab Saudi atau Senin 27 Mei 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, jemaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci yaitu berjumlah 109.898 orang yang terbagi dalam 279 kelompok terbang. Jemaah yang wafat hingga saat ini yaitu berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut. Jemaah wafat di bandara 1 orang, jemaah wafat di Madinah 13 orang, dan jemaah wafat di Mekah 3 orang. Hari ini, Senin 27 Mei 2024, terdapat 18 kelompok terbang dengan jumlah jemaah haji 7.204 orang. Jemaah haji Indonesia akan berada di Tanah Suci, yaitu kurang lebih 41 hari. Selama itu, jemaah akan menjalani hari-harinya dengan beribadah hingga puncak haji tiba dan kembali ke tanah air sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tentunya dari pemerintah terus meningkatkan berbagai latihan ataupun langkah gitu untuk kenyamanan dari para jamaah. Agar para jamaah ini lancar dalam menjalani ibadah hajinya. Namun yang jadi perhatian kita ini ada sebanyak 17 jamaah haji Indonesia meninggal dunia di Tanah Suci. Ya, berita seperti ini satu sisi kami berduka, satu sisi kami sebagai umat Islam turut senang juga karena meninggalnya di Tanah Suci. Itu menjadi salah satu cita-cita kita para umat muslim untuk meninggal di tanah kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dan kita akan beralih pemirsa ke informasi lainnya. Ini terkait dengan pesawat Qatar Airways QR107. Penerbangan dari Doha, Qatar menuju Dublin, Irlandia mengalami turbulensi di atas Turki. Akibat insiden ini 12 orang penumpang mengalami luka-luka.
Pesawat Qatar Airways dengan rute penerbangan Doha menuju Dublin mengalami turbulens pada saat penerbangan. Pesawat mengalami turbulens saat terbang di kawasan negara Turki. Pesawat Qatar Airways dengan tipe Boeing 7879 Dreamliner tidak mengalami masalah lebih lanjut setelah terkena turbulens berat dan mendarat di Bandara Dublin pada pukul 13.00 waktu setempat. Kedatangan pesawat Qatar Airways disambut oleh petugas layanan darurat, termasuk polisi bandara, pemadam kebakaran, dan tim penyelamatan untuk mengecek keadaan pesawat dan penumpang. Pihak bandara menginformasikan terdapat 12 orang-orang mengalami luka-luka, yaitu 6 penumpang dan 6 awak pesawat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya Tiara dan juga pemirsa, kalau kita melihat turbulensi seperti ini artinya harus ada perhatian yang lebih diperhatikan lagi untuk kesehatan pesawat, khususnya bagi para teknisi. Ini harus lebih rutin lagi mengecek supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Iya, karena dalam 2 pekan terakhir sudah ada berarti ini pesawat kedua ya, setelah sebelumnya Singapore Airlines dan sekarang Qatar Airways. Dan untungnya tidak ada korban jiwa meninggal, namun luka-luka ya dia. Ya, beruntung hanya luka-luka saja. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam edisi kali ini. Saya Tiara Dianti. Dan saya Andi Rezaldi, tetap saksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Salam sehat, sampai jumpa.